Halo semuanya, kembali lagi di channel Birakit. Masih bersama saya Sis dan ini adalah review HG1:1/4 Impulse Gundam Arc. Seperti biasa sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini sangat mudah ya dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu kurang dari 2,5 jam saja. Itu sudah termasuk memotong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Dan hasilnya sendiri menurut saya ini kurang bisa dibilang solid ya atau kokoh, karena beberapa bagian seperti di bagian kaki ini sedikit bisa diubah ya kayak gini ya. Namun ketika saya goyang-goyangkan seperti ini tidak ada yang mudah loose atau mudah lepas ya kayak gini. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini keren ya, sulitnya ini juga keren seperti ini. Detail-detailnya sendiri di sini juga cukup bagus ya, seperti di bagian bahunya, terus badannya, kakinya maupun senjatanya ini. Kemudian untuk warnanya sendiri ini dominasi warna biru ya. Ada dua warna biru tua dan warna biru muda seperti ini ya. Dengan aksen warna kuning di bagian kaki maupun dada dan ini bagian mukanya ya seperti ini. Dan ada warna abu-abu juga di bagian senjatanya, side skirt maupun warna putih di bagian mukanya ini ya. Terus ini bagian matanya clear warna hijau ya seperti ini. Untuk separasi warnanya sendiri di sini sudah cukup akurat ya, meskipun masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil stickernya kurang lebih sebanyak ini ya. Di sini untuk matanya nomor 3 itu tidak saya pasang. Terus nomor 1 dan nomor 2 itu di bagian visor ya, depan dan belakang tidak saya pasang. Kemudian nomor 4 ini di bagian dadanya. Terus nomor 5 ini di bagian rifle-nya ini ya. Dan nomor 6 ini ada 2 ya di bagian side skirt-nya ini atau cannon-nya ini ya. Dan semuanya ini tidak saya pasang. Karena tidak saya pasang pun menurut saya ini sudah cukup bagus. Kemudian untuk kekurangan seperti seamline, di sini seamline-nya masih kelihatan ya di bagian belakang ini, bagian betis kakinya ini ya masih kelihatan seperti ini. Kemudian di bagian tangannya ini juga masih kelihatan ya seamline-nya ya di sini. Terus senjatanya ini juga masih kelihatan. Kemudian untuk nagmaknya di tangan ini masih kelihatan ya bekasnya ya kayak gini. Ya, untuk seamline maupun nagmak di sini masih kelihatan, jadi butuh ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan. Dan selanjutnya di sini akan saya coba bandingkan kit ini, Impulse Gundam Arc ini dengan base Gundamnya ya, yaitu Impulse Gundam di sebelah kanan seperti ini. Nah ini untuk tingginya sendiri hampir mirip ya, tingginya kayak gini. Terus desainnya sendiri ini hampir sebagian besar cukup sama ya, terutama di bagian kakinya ya, seperti front skirt ini atau bagian pinggangnya ini, terus bagian kakinya, terus bagian tangannya ini juga masih mirip. Yang berbeda itu bagian dadanya, bagian shouldernya, dan bagian kepalanya. Kemudian jika dilihat dari sisi samping kurang lebih seperti berikut ini. Oke, perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lainnya. Dan pembahasan hasil rakit dari HG Impulse Gundam Arc kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Sama seperti Impulse Gundam, untuk Impulse Gundam Arc ini juga memiliki gimmick bisa dibagi menjadi beberapa bagian flyer ya. Namun berbeda dengan Impulse Gundam yang bisa menjadi 4 flyer, untuk Impulse Gundam Arc ini hanya menjadi 2 flyer ya, yaitu leg flyer dan chest core flyer seperti ini. Untuk leg flyer kurang lebih bentuknya seperti ini ya, sama seperti leg flyernya milik Impulse Gundam. Dan bentuknya ini cukup keren ya, seperti ini. Kemudian untuk chest core flyernya juga masih mirip dengan chest core flyernya milik Impulse Gundam ya, seperti ini. Yang berbeda hanya bagian depannya ini saja ya, kayak gini. Terus untuk yang leg flyer ini perbedaannya di bagian ini ya, bagian side skirt-nya yang ini menggunakan beam cannon ya, seperti ini. Dan keduanya ini menurut saya memiliki desain yang cukup keren ya, seperti ini. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjata maupun booster yang terpasang, dan langsung saja akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa sedikit menunduk seperti ini, menengadah seperti ini, mengangguk seperti ini, terus maju mundur seperti ini ya, sedikit kayak gini, kemudian miring seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Di bagian lehernya itu joinnya kayak gini ya, bisa digerakkan seperti ini. Kemudian untuk tangannya bisa direntangkan ke samping lalu diangkat ke atas. Sejauh ini ya, ini bagus untuk tangannya. Kemudian di bagian shouldernya ini ya, ada join ya, ball join, bisa digerakkan seperti ini. Lalu diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian lengan atasnya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lalu sikunya bisa ditekuk seperti ini ya, ini bagus, ada 2 join. Kemudian di pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian badannya, ini antara perut dan dadanya ada join ya, jadi bisa digerakkan seperti ini, kayak gitu. Kemudian di bagian backpacknya bisa digerakkan seperti ini. Lalu di bagian pinggangnya,
ini cuma bisa diputar kayak gini saja ya, tidak bisa 360 derajat karena di bagian perutnya menabrak front skirt ini ya, kayak gini. Kemudian untuk bagian front skirtnya bisa dibuka seperti ini ya, sampai ke atas seperti ini. Lalu side skirtnya bisa diputar kayak gini. Ini side skirtnya juga berfungsi sebagai cannon ya, kayak gini ya, kayak gitu. Kemudian back skirtnya ini fix, tidak bisa diputar. Lalu untuk kakinya bisa ke depan sejauh ini saja, ke belakang mentok seperti ini, lalu ke sampingnya seperti ini saja ya. Seharusnya ini bisa split, namun karena ada side skirtnya hanya sebatas ini saja, namun ini sudah bagus ya. Kemudian di bagian selangkangannya bisa digerakkan seperti ini, lalu pahanya bisa diputar seperti ini saja. Lalu untuk lututnya bisa ditekuk kayak gini ya, nah kayak gini bagus ya untuk lututnya. Terus ini juga bisa ditekuk ke depan ya, untuk perubahan ketika mode fire-nya ya, kayak gini. Kemudian di bagian betisnya ini ada thruster, bisa digerakkan seperti ini. Lalu di bagian pergelangan kakinya bisa digerakkan seperti ini. Terus mutarnya kayak gini saja. Lalu miringnya seperti ini. Maju ke depan, ke belakang seperti ini. Oh, ini ada join ya, kayak gini. Terus di bagian telapak kaki depannya bisa digerakkan seperti ini. Lalu di bagian ankle armornya bisa digerakkan seperti ini. Oke. Untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini tidak banyak, jadi langsung saja akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk senjata yang pertama adalah arc rifle, bentuknya kurang lebih seperti ini. Menurut saya ini sangat keren ya, kayak gini. Kemudian untuk ukurannya ini hampir setinggi kitnya ya, kayak gini. Terus untuk warnanya ini hanya ada warna abu-abu dan warna putih saja. Untuk artikulasinya di bagian pegangan ya, atau handle-nya ini bisa ditutup kayak gini. Terus di bagian fuel tank atau tangki bahan bakarnya ini bisa digerakkan seperti ini. Oke, untuk senjata yang pertama kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini keren. Kemudian senjata yang kedua adalah beam cannon ya, yang sudah terpasang di bagian side skirtnya ini. Tadi sudah saya praktikan, bentuknya ini cukup keren. Kemudian yang selanjutnya adalah fuel tank ya, atau bahan bakar, tabung bahan bakar ya, kayak gini. Sepertinya ini tabung bahan bakar ya, karena bentuknya seperti ini, termasuk yang ada di arc rifle-nya. Dan warnanya ini hanya warna putih dan warna abu-abu di bagian sini. Dan yang terakhir di sini ada dua buah adapter ya. Yang satu ini untuk chest screw flyer, yang satunya ini untuk leg flyer. Ketika dipasangkan di action base-nya. Dan pembahasan dari aksesoris maupun senjata dari HG Impulse Gundam Arc kurang lebih seperti itu saja. Meskipun tidak banyak, namun menurut saya cukup keren. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Impulse Gundam Arc ini menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari HG Impulse Gundam ini menurut saya bagus, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini dengan detail-detail yang bagus juga, memiliki kombinasi warna biru dengan sedikit aksen kuning yang menurut saya bagus ya. Untuk separasi warnanya juga cukup akurat meskipun masih membutuhkan full sticker, artikulasinya bagus dan memiliki senjata yang meskipun tidak banyak namun menurut saya sudah cukup keren. Untuk kekurangan seperti semen maupun nakmak di sini masih kelihatan, jadi butuh ekstra kerja lagi kalau mau dihilangkan. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi ya, karena menurut saya ini bagus. Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 7 dari 10 untuk kit ini. Dan video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.